Huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Setelahnya huruf ba. Nah, huruf ba inilah huruf apa? Inilah yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau pernah belajar ilmu tajwid namun kesulitan dalam memahaminya? Silahkan simak video ini hingga akhir. Insya Allah setelah Bapak dan Ibu, saudara semuanya menyimak video pembelajaran yang kami sajikan ini, insya Allah akan dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena nantinya untuk penjelasan ilmu tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya, yang insya Allah akan sangat memudahkan saudara semuanya, Bapak dan Ibu, dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka pasti akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar di dalam membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Qur'an supaya dapat memperbaiki, dapat melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Semoga juga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di dalam video yang kami buat ini, kami juga telah mencantumkan produk-produk seperti buku tajwid. Nah, jadi minimal di rumah adalah gitu satu punya buku tajwid bagi yang belum memilikinya, seperti itu. Kemudian juga ada Al-Quran yang telah kami pilihkan ya, yang kami cantumkan di dalam video ini produknya. Jadi Al-Quran yang kami cantumkan itu menurut pendapat kami ya sangat bagus sekali untuk latihan di rumah untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi ada Al-Quran 2 Latin. Jadi nanti itu di bawah tulisan Arabnya itu ada tulisan Latinnya, bahkan ada 2 tulisan Latin. Jadi nanti itu bisa sangat membantu kita. Jadi nanti bagi yang belum lancar dan jika memiliki Al-Quran tersebut, nantinya di rumah kita bisa baca dulu tulisan Arabnya. Kemudian ketika menemukan kendala dalam membaca tulisan Arabnya, baca tulisan Latinnya, baca lagi tulisan Arabnya. Dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan mempercepat supaya kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian juga ada Al-Quran versi jumbo yang ukuran besar itu, yang sangat cocok sekali untuk para lansia dalam belajar mengaji Al-Quran. Bagi yang berminat, silakan klik di bagian produk yang telah kami cantumkan di dalam video ini. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan ilmu tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam berusaha memperbaiki, melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-44. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-44 ini akan kita bagi menjadi 3 bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Jadi kita belajarnya di channel ini
Belajarnya itu kita pelan-pelan, kemudian sedikit-sedikit saja, bertahap. Yang terpenting tajwidnya itu harapannya bisa langsung dipahami dan bisa langsung dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Toh nantinya kalau kita sudah memahami ilmu tajwidnya, kita kan bisa mempraktekkan, menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun, seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama atau bagian yang ke-1 daripada surah Ali Imran ayat yang ke-44 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelahnya akan kami jelaskan tajwidnya juga dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ya, kami selalu menyarankan kepada Bapak dan Ibu saudara semuanya yang telah mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini, maka nantinya setelah ini bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-44 tadi itu. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari, jadi mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini za dibaca panjang. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i itu memiliki 3 huruf mad. Yakni apa saja huruf-huruf madnya itu? Seperti yang kita lihat pada media gambar yang rumus 1, rumus 2, rumus 3 tapi yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam. Cara kita memahaminya. Di situ ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasrah atau tanda baca kasrah. Jadi kalau ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Di dalam Al-Quran nanti huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Yang artinya dari segi tulisan itu ada huruf madnya, kelihatan, dapat kita lihat seperti itu. Kemudian nanti huruf-huruf mad itu bisa juga tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu, namun dikira-kirakan, diganti dengan simbol-simbol seperti yang warna-warna biru itu untuk menunjukkan tanda panjang. Jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam. Hanya saja kalau yang warna biru itu untuk huruf madnya itu dia dikira-kirakan, tidak tampak dari segi tulisan begitu. Pada mad tabi'i ya. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Nah, rumus 3 warna biru sudah diperhatikan. Nah, sekarang perhatikan penjelasan kami. Kenapa kok za ini dibaca panjang? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya tuh berdiri seperti ini. Harokat fathah itu kan dia bentuknya miring seperti ini, ya, seperti ini, seperti ini, ya, seperti ini. Tapi kalau harokat fathah itu dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya za dibaca panjang, seperti yang rumus 3 yang warna biru. Rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam.
cara kita memahami rumus 3 warna hitam itu, di situ ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, di bawah harokat fathah ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki harokat fathah itu tadi. Jadi kita pahami dari awal, maka rumus 3 warna hitam, cara kita memahaminya, kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Sedangkan ini kan ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Jadi kalau pada mad tabi'i, ketika kita menemukan tandanya seperti ini, harokat fathah berdiri seperti ini, nah, maka di sini dapat kita kira-kirakan, oh bahwasanya di sini pada dasarnya ada alif yang sebelumnya harokat fathah seperti rumus 3 yang warna hitam itu, dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf dzal karena huruf dzal ini yang dibaca panjang. Nah, seperti itu. Jadi dza dibaca panjang nih, tanda panjangnya ini ya, sesuai dengan rumus 3. Mad tabi'i panjangnya dia 2 harokat. Dzalika min. Di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja dia. Tandanya itu seperti ini. Apalagi huruf sukun, huruf mati, huruf sakinah. Nah, sama saja maksudnya. Tandanya tuh seperti ini. Setelahnya di sini adalah huruf hamzah. Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi ada tanda bacanya, huruf alif ada tanda bacanya nih, ada harokatnya, ada barisnya, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini nih, nah, seperti ini. Bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Nah, ini huruf hamzah. Jadi kalau ada alif tapi ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Begitu. Maka ini nun sukun setelahnya huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Nah, di situ ada tanwin, kemudian ada nun sukun. Yang perlu untuk kita ingat supaya kita bisa lebih membulatkan tentang hukum-hukum tajwid nun sukun dan tanwin supaya nanti tidak bingung begitu. Jadi begini, kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap, nah ingat ya kalimatnya itu setiap membaca Al-Qur'an kita, setiap bertemu dengan nun sukun atau setiap bertemu dengan tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya seperti itu. Dan tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 seperti yang tertera pada media gambar di samping itu. Yang nomor 1 itu ada baris 2, nanti bentuknya itu baris 2 miring di atas huruf, itu namanya adalah fathatain, atau biasanya itu disebut juga dengan tanwin fathah atau fathah tanwin, itu maksudnya sama saja, yakni fathatain. Yang nomor 2 itu baris 2 tapi nanti letaknya dia di bawah huruf, kasrotain namanya, atau tanwin kasroh atau kasroh tanwin. Kemudian yang satunya lagi itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah atau dhammah tanwin, nah begitu. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadilah hukum tajwid. Jadi untuk menentukan hukum tajwidnya itu kita perhatikan huruf setelahnya seperti itu. Jadi nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf apa begitu. Ketahui hurufnya maka kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Contoh kayak gini. Ini nun sukun, setelahnya, setelah tuh sebelah kiri nun sukun. Nah, sebelah kiri kita, sebelah sini. Ini nun sukun, sebelah kirinya atau setelahnya di sini kan hamzah nih, nun sukun bertemu dengan huruf hamzah sebelah sininya nih. Nah, huruf hamzah ini huruf apa? Harus kita ketahui. Kita lihat media gambarnya. Huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi, huruf-huruf izhar halqi yang 6 itu harus dihafal supaya kita bisa menguasai hukum izhar halqi. Jadi nanti kalau kita sudah hafal huruf-hurufnya yang 6 itu, setiap ada nun sukun atau tanwin setelahnya bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, kita langsung paham, oh ini hukumnya izhar halqi, seperti itu. Nah, huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi kan. Nah, maka ini nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah ini huruf izhar halqi, maka ini hukumnya izhar halqi. Cara membaca izhar halqi dibaca jelas, kemudian tidak berdengung.
tidak digunahkan, jadi baca pendek saja. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu yang kita baca jelas. Karena di sini yang kita temui nun sukun, maka bunyi nun sukunnya ini yang kita baca jelas. Kita baca jelas min am gitu. Kemudian dia dibaca pendek, nggak perlu dipanjangkan seperti ini. Nah, dipanjangkan gitu jangan, salah. Baca pendek saja. Min seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, ada huruf nun tanda sukun tuh seperti ini bertemu dengan huruf ba. Di sini ada nun sukun lagi, berarti di sini terjadi lagi hukum tajwid. Setelahnya huruf ba. Nah, huruf ba inilah huruf apa? Inilah yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya seperti itu. Kita lihat media gambarnya. Huruf ba termasuk huruf iqlab. Huruf iqlab itu hanya ada satu, yakni ba. Kalau huruf iqlab pasti langsung dapat dihafal begitu. Jadi nanti kalau membaca Al-Quran, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, itu hukumnya iqlab. Cara membaca iqlab itu dengan merubah menjadi huruf mim. Makanya di sini dikasih mim kecil nih. Kita baca kemudian digunnahkan, didengungkan. Jadi bagian amnya itu suaranya itu kita tahan, nah kita panjangkan sejenak ya. Kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Ba seperti itu. Kemudian ketika mengucapkan amnya itu cukup merapatkan kedua bibir, namun tidak perlu ditekan. Jadi rapatkan saja bibirnya, tapi jangan diberikan tekanan ya, dirapatkan saja. Ba seperti itu. Kemudian ba dibaca panjang. Ba dibaca panjang ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad wajib? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Nah, tadi sudah kami berikan penjelasan itu cara membaca rumus 3 warna hitam. Kami jelaskan kembali. Kalau misalkan mungkin sudah lupa, kami jelaskan kembali supaya nantinya menjadi ingat seperti itu. Jadi rumus 3 warna hitam cara membacanya, di situ ada alif, sebelum alif ada harokat fathah ya, ada tanda baca fathah, di bawahnya di situ ada titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Karena dia memiliki tanda baca fathah tadi. Jadi kalau kita pahami dari awal, kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, kalau di sini kan huruf alifnya tuh dia kelihatan nih, ditulis di sini ada kelihatan. Kalau di sini tadi huruf alifnya tuh nggak ada dari segi tulisan, hanya dikira-kirakan. Tapi kalau di sini ada dari segi tulisan, ini alifnya nih, disambung dengan huruf ba. Nah, ini ada alif. Sebelum alif ada ini nih, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah. Ada alif, sebelum alif sebelah sininya nih, ini alif, sebelah sininya, sebelah kanannya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sebenarnya ba dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Nah, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib itu panjangnya, mad wajib muttasil panjangnya itu wajib dibaca minimal panjangnya 4 harokat. Jadi paling pendeknya mad wajib itu dibaca dengan 4 harokat, nggak boleh dibaca dengan 2 harokat, 4 harokat, 4 sampai dengan 5 harokat seperti itu. Jadi ini kita panjangkan 4 atau 5 harokat gitu. Kita panjangkan 5 harokat. Dzalika min amba'il ghaibi nu. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf ghain. Nah, kita lihat media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan huruf ghain termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf ghain. Huruf ghain ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasanya disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari, karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca
izhar. Nah, terbaca dia dengan jelas seperti itu. Ilghai, ilghai yang terbaca kan. Nah, ilghai yang terbaca dia. Dzalika min amba'il ghaibi nu. Di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada ini ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah. Perhatikan media gambar di samping huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Nah, dapat kita lihat ada polanya. Sudah pasti dari sini sudah paham ya pola yang di kotak nomor 2 tuh. Ada ya sukun sebelumnya harokat fathah. Nah, itu huruf lin. Nah, contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun sebelum ya sukun, sebelah sininya nih, sebelah sininya ya sukun, sebelah kanannya ya sukun, sebelah sini ada ini nih, ada harokat fathah nih. Nah, maka huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya huruf lin. Maka kita baca lunak, lembut. Ghaibinu seperti itu. Nu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 warna hitam. Cara membaca, cara memahami rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ kan dapat kita lihat ada huruf wawu sukun atau huruf wawu mati. Sebelum wawu sukun di situ ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Karena dia memiliki tanda baca dhammah, jadi sebelum wawu sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah seperti itu. Jadi kalau kita pahami dari awal, maka rumus 2 warna hitam yakni apabila kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita itu bertemu dengan huruf wawu sukun ya, baca Al-Qur'an bertemu wawu sukun, sebelum huruf wawu sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah tersebut dibaca panjang. Nah, begitu cara memahami rumus 2 warna hitam. Contoh dalam bacaan seperti ini. Ada huruf waw, ada tanda sukun nih ha. Sebelum waw sukun ada ini. Ada harokat dhammah ini, ada harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingganya nu kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya dia 2 harokat sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Nuhi, hi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Cara membaca rumus 1 warna hitam, cara memahami rumus 1 warna hitam. Di situ kan ada huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun ada harokat kasrah tuh, baris miring di bawah harokat kasrah. Di atas harokat kasrah di situ ada titik-titik kan tuh. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki harokat kasrah. Nah, jadi kalau kita pahami dari awal, maka rumus 1 yang warna hitam cara kita memahaminya, kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang seperti itu. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya ini dibaca panjang. Ini baris 1 di bawah huruf harokat kasrah, tanda baca kasrah. Soalnya hi dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Nuhihi ilaik. Ini namanya adalah madlin atau madlayin. Namun pada awalnya ini huruf lin. Kenapa kok huruf linnya bisa menjadi madlin seperti itu? Sekarang untuk di sini tidak kami tampilkan lagi lah media gambarnya ya, karena tadi sudah kita jumpai di sini nih. Huruf linnya mana huruf linnya? Ini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah. Maka huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Sama dengan yang di ini tadi tuh. Kalau di media gambar tadi itu di kotak nomor 2 kan huruf lin itu tadi itu sudah kami tampilkan ya, dia ada 2 tuh. Kemudian yang ini di kotak nomor 2 penjelasannya, karena ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, huruf lin. Kemudian huruf linnya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf, maka dia menjadi madlin. Madlin itu panjangnya boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat seperti itu. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf kaf.
ilai ditambah huruf kaf yang disukunkan dibaca ilaik, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf kaf, maka ini kita baca pendek, dia tidak terjadi mad begitu. Maka cara membacanya itu di bawah daripada mad tabi'i, baca pendek saja. Ilaik, seperti itu. Tapi kalau berhenti kalau misalkan tidak berhenti, ya mohon maaf, tidak berhenti di huruf kaf, maka ini kita baca pendek ilaika dan seterusnya. Tapi kalau berhenti di huruf kaf, maka mad linnya bertemu dengan huruf yang disukunkan, kita baca ilaik. Huruf yang disukunkan huruf kaf. Ini kalau kita berhenti di huruf kaf, kita baca ilaik. Nah, ketika kita berwakaf atau berhenti di huruf kaf, jangan dibaca ilaika baru berhenti. Jangan, salah, tadi dibaca ilaik. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berhenti, kita itu berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, ya, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf kaf. Tadi apa kami katakan? Dan huruf kaf ini tidak dibaca panjang. Tadi apa kami katakan? Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga ini kita baca ilaik, begitu. Kemudian huruf kaf ini kan kedudukannya dia menjadi sukun. Sukun sebab kita sukunkan, atau mati sebab kita matikan hurufnya, seperti itu. Jadi kalau huruf kaf sukun, cara bacanya itu seperti ini, ilaik. Nah, jadi ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya, seperti memercik ilaik. Nah, begitu. Nah, karena huruf kaf ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Tapi jangan dibaca ilaiqo. Nah, kalau kita baca ilaiqo gitu mantul jadinya, bukan mengalir. Sekarang ini dia mengalir saja nafasnya. Ilaik. Nah, seperti itu ya, ilaik. Begitu. Nah, ya. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, kita berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Sampai di sini dulu belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.